Baik, pada hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat keyword untuk YouTube itu yang benar. Dari hasil saya mencoba sharing dengan beberapa YouTuber senior mengenai bagaimana cara membuat konten, apalagi yang menjadi dasar untuk agar konten kita ditonton orang adalah dari segi judul itu sendiri dan deskripsi yang saling bersangkutan. Maka banyak dari beberapa YouTuber senior menyarankan coba untuk lebih jelas dan spesifik lagi judulnya. Banyak orang tuh jadi terfokus pada harus judul yang menjadi utama, harus icon yang menjadi eye catching dari konten itu yang menarik seorang untuk menonton itu kayak gimana. Menyangkut kesimpulan, ternyata kunci utama dari hal ini selain dari membuat konten yang berkualitas baik serta dari segi kuantitasnya juga yang berpengaruh, tapi harus bisa menentukan sebuah keyword. Keyword yaitu kata kunci yang bisa gampang dicari orang sehingga video kita muncul di bagian pencarian. Nah, dari beberapa hal tersebut saya mencoba menggunakan panduan berbasis web. Saya di sini dari beberapa panduan membuat keyword tersebut ada 5, yang dari 5 tersebut saya gunakan hanya 2 sebagai perbandingan. Tapi ada orang yang menyarankan coba menggunakan Google Planner. Tapi harus diingat juga bagi teman-teman, kalaupun kita menggunakan Google Planner, itu tidak serta-merta menjadi keyword di YouTube. Walaupun secara korelasi akun kita Google dan YouTube itu saling berhubungan, tapi secara penggunaan dan keyword itu tidak bisa digunakan di YouTube. Makanya sebagai panduan yang berbasis terutama untuk gratisan dan berbayar itu pasti beda secara panduan pengisian keywordnya. Baik, di sini saya akan coba menggunakan panduan web. Yang pertama yaitu yang bernama keyword tool. Keyword tool.io. Ini web yang menjadi dasar dalam pencarian kata kunci untuk di YouTube. Oke. Misalkan di sini ada pilihan. Kalau kita coba di bagian dashboard ini, ada muncul, kita klik di bagian Google, maka akan muncul di beberapa bagian, yaitu Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, dan Twitter. Karena kita di sini mencoba untuk membuat keyword untuk YouTube, maka kita mas pilih yang YouTube. Oke. Misalkan di sini kita akan membuat judul tentang cara menghitung barisan aritmatika. Kita penggunaan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kita coba search. Nah, di sini sedang berproses. Kita tunggu hasilnya. Kita pilih keyword suggestion. Keyword suggestion di sini adalah kata kunci yang disarankan oleh YouTube kepada kita. Nah, di sini ada beberapa keyword yang bisa digunakan oleh kita sebagai judul dari konten kita. Tapi ini juga jangan sampai kita langsung memilih, karena ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan juga. Karena ini berbasis gratis, otomatis di sini untuk search volume dan trend tidak bisa dimunculkan. Karena sebenarnya search volume dan trend ini bisa jadi acuan juga pada kita, keyword mana yang bisa digunakan sebagai konten kita dengan acuan dari jumlah volume ini. Volume besar itu menandakan traffic penggunaan kata kunci tersebut banyak digunakan orang. Otomatis memungkinkan untuk konten kita bisa diketemukan oleh orang lain. Tapi bagi kita sebagai pemula, tentunya dengan menggunakan traffic tinggi dengan batasan kita masih secara ranking dari Google
rendah, kita akan susah untuk meraih posisi ranking teratas. Maka oleh sebab itu, kita juga harus ada pertimbangan dengan menggunakan panduan dari situs yang lainnya, menggunakan keyword yang lainnya sebagai acuan kita untuk sebelum menentukan keyword tersebut. Oke, di sini kita lihat bahwa nomor tertinggi adalah cara menghitung baris aritmatika bertingkat, tapi secara search volume tidak menunjukkan apa-apa karena kita masih di level gratisan. Yang dibutuhkan kita agar konten ini masuk dalam jajaran ranking di Google, maka kita harus cari kompetitornya berapa persen. Maka oleh sebab itu kita gunakan lagi untuk panduannya, langsung ke www.wordtracker.com. Nah, di sini adalah wordtracker.com, kita pakai yang ini. Kita masukkan kembali kata kunci yang semula kita pengen gunakan, yaitu cara menghitung barisan aritmatika. Kita coba set. Nah, di sini akan muncul di dashboardnya, kita di sini masih kosong karena di sini ada panel yang menunjukkan sebuah teritori. Kita teritorinya berada di Indonesia. Kita setting dulu di Indonesia. Lalu kita search ulang. Walaupun ini situs ini masih bersifat gratisan, tapi masih bisa kita perhitungkan untuk hasilnya. Masih loading. Oke, mungkin karena terlalu kepanjangan, kita ambil yang utamanya saja. Kita ganti, coba barisan aritmatika, kita ganti di Indonesia kembali, lalu kita search ulang. Nah, di sini mulai muncul keyword-keyword yang berdasarkan anjuran suggestion berdasarkan CEO menggunakan judul barisan aritmatika. Ternyata secara kompetisi ini menggunakan judul tersebut ada beberapa yang trafficnya tinggi, yaitu volumenya. Secara volume di sini ada 4.468, berarti ini tinggi. Tapi secara kompetitif ini di level 5,3. Berarti ini tinggi juga. Ini kita sebagai gambaran. Sebelum menentukan judul konten, kita lihat dulu, coba analisa dulu keyword yang ingin kita masukkan sebagai judul konten tersebut dengan membandingkan dari dua situs ini. Nah, dari sini kita bisa analisa. Secara volume ini tertinggi. Tapi kita bisa menggunakan, karena kita masih level pemula, kita gunakan yang secara kompetitifnya masih kosong, tapi secara volume mempunyai nilai. Otomatis kita bisa menggunakan poin yang ini. Karena secara traffic tinggi,
dan secara kompetitif 0. Berarti ini kita ada kemungkinan untuk bisa masuk dalam jajaran ranking. Atau bisa juga judul kita atau konten kita mudah dicari orang. Sebelum untuk selanjutnya, sebelum kita membuat contoh yang lain atau keyword-keyword yang lain yang berkaitan dengan keyword utama, ini sebutnya keyword utama. Barisan aritmatika ini merupakan, kita sebut saja sebagai keyword utama. Sebelum menentukan, nah, kalau kita sudah bisa menganalisa dari dua situs tersebut untuk menentukan judul, maka judul yang seharusnya kita punya rencana membuat judul barisan aritmatika, ternyata secara kompetitif untuk menggunakan barisan aritmatika tersebut ternyata mempunyai volume atau kompetitor yang lebih tinggi. Jadi disarankan, alangkah baiknya kita jangan, untuk saat ini jangan dahulu menggunakan judul barisan aritmatika sebagai keyword utama, tetapi kita secara lihat kompetitifnya yang masih kecil namun punya volume yang tinggi juga, kita gunakan judul yaitu soal barisan aritmatika. Ternyata judul yang harus disarankan secara kompetitif ini adalah soal barisan aritmatika. Nah, sampai di situ mungkin kita menjadi punya gambaran tersendiri untuk kedepannya gimana. Semoga bermanfaat. Nanti beberapa situs tersebut yang saya sampaikan ada 5, saya akan tuliskan di deskripsi di bawah ini, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana langkah membuat keyword. Semoga dipahami. Kalaupun ada pertanyaan, silakan isi di komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan selalu tetap jaga kesehatan. Sukses buat kita semua. Terima kasih.